maaf ya, bisa baca pikiran orang. Waduh. Bisa. Bener nggak sih Teh kalau Teteh itu seorang indigo? Lah gitu usaha-usaha yang melakukan hal-hal kayak gitu tuh ibaratnya temenan sama. Misalnya kan kalau berhubungan intim kan pasti kan ya malu dengan kemaluan gitu kan. Sama nggak sih Teh kayak kita gitu ngelakuin hal-hal apapun lah gitu. Contohnya nih, ini contohnya kayak misalnya berhubungan lah gitu, berhubungan intim lah gitu. Din, Iya Pak. Din coba Din, bukan pintu Din. Itu kayaknya tamu gua tuh Din. Tolong ya. Siapa? Hello guys, balik lagi di Ginak Gindok Channel. Oke, kali ini gue bakal kedatangan tamu yang sangat unik, yang kemampuannya nggak dimiliki oleh banyak orang. Jadi hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama dia. Penasaran? Check it out. Halo Teh, apa kabar? Gimana jalan? Macet nggak? Hujan nggak? Ada, capek kan pasti kan? Iya. Kita duduk dulu. Oke Teh, makasih banget nih Teh udah mau datang ngobrol-ngobrol sama saya nih Teh. Nah, mungkin teman-teman nih kan ada yang belum tahu nih siapa namanya Teh. Mungkin Teh bisa perkenalan dulu gitu di awal-awal gitu ya ke teman-teman semua. Silakan Teh. Iya. Halo guys, nama saya Caca. Saya tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Mungkin pekerjaan atau apa gitu Oh Teh? iya, aku sih buat saat ini kerja di asuransi sih. Oh, Ya, gitu. daerah Jakarta Selatan. Udah kerja ya? Berapa lama Teh kerja? Udah lama sih, 2 tahun. 2 tahun. Oke. Nah, Teh, kita langsung mulai pertanyaan aja nih Teh ya. Mungkin teman-teman juga udah pada penasaran nih, sebenarnya Teteh itu apa sih gitu? Siapa sih gitu ya? Nah, Teh, bener nggak sih Teh kalau Teteh itu seorang indigo gitu Teh? Ya bisa dikatakan sih seperti itu. Aku dikasih kelebihan sama Tuhan gitu. Ya alhamdulillah gitu. Tapi mungkin dari sekian banyak orang menganggap itu aneh gitu ya. Cuma bagi aku itu anugerah. Selain dari kekurangan aku. Yeah. Gitu. Nah, tapi Teteh sadarnya kapan gitu kalau Teteh itu seorang indigo gitu Teh? Pokoknya sih awal mula ini ya puber. Oh pas puber, Iya, puber tuh puber. udah mulai sadar tuh kalau Iya, Teteh tuh iya. indigo gitu ya? Puber. Gitu. Nah mulai masuk SMP, aku sih emang awalnya pahit dulu ya. Sering kesumpah, sering apalah something gitu ya. Lihat yang aneh-aneh, teman-teman juga ngerasa aneh sama aku gitu kan. Nah, mulai SMA di ruang lingkup SMA itu teman-teman aku alhamdulillah pada nerimain gitu kan. Aku tuh bahwa ada something spesial dalam diri aku begitu. Nah, mulai dari situ sih orang tua udah sadar sih ya. Terutama papa aku mungkin udah tahu, dia gak ngasih tahu aku. Oh, iya. Menarik. Iya. Nah, tapi Teh sebenarnya kalau indigo itu dia ada turunan nggak sih Teh? Atau mungkin Teteh sendiri turunan atau gimana Teh? Aku keturunan. Oh turunan. Iya. Ya. Tapi papa aku memang nggak ngasih tahu ke anak-anaknya bahwa beliau tuh punya kemampuan lebih gitu, yang spesial lah gitu ya, dari mungkin dari orang lain gitu. Dan mama aku pun nggak tahu gitu. Tapi mamaku sering udah peka lah bahwa si papa tuh sering melakukan yang hal aneh, bukan hal aneh yang dalam artian mistis yang nggak jelas gitu. Justru dari mungkin kepedihan dari keluarga mungkin ya itu ada cerita keluarga lah yang nggak bisa saya ceritain gitu ya kan. Mungkin ini juga dipublikkan juga gitu. Itu sih. Tapi sejauh ini sih keluarga nerimain. Nerima ya? Iya, maksudnya saudara-saudara yang lain gitu, dia juga pada tahu aku kayak gini, kayak gitu. Sedikit demi sedikit aku bisa ngebantu orang lain gitu. Berarti sekarang di keluarga tuh udah santai aja gitu, maksudnya udah nggak ada si Sasa nih indigo nih gitu kan,
nggak mau temenan sama dia, jangan deket-deket dia lah gitu. Tapi keluarga udah fine aja ya, udah tahu semua iya, lah ya. Iya, udah baik-baik aja. Nah, tapi gini teh, biasanya nih kalau orang indigo mungkin ya dulu di awal-awal pas masih zaman sekolah ada apa sih kayak misalnya, si dia nih indigo nih gitu kan, pasti kan diomongin lah gitu, diomongin atau dicibir atau diapa lah gitu sama teman-teman sekolah gitu ya. Nah itu ada nggak sih teh, dan caranya tuh teh gimana gitu loh? Awalnya sih ya mereka tuh kayak ngejek-ngejek, so tau lu bukan Tuhan kan, gini gitu kan. Cuma saya balik lagi ke pribadi saya gitu kan, buat apa sih nanggepin orang yang aneh nggak jelas kayak mereka gitu kan. Mereka percaya dengan adanya sisi kelebihan dari seseorang itu gak apa-apa, it's okay gitu. Cuma balik lagi sama pendirian mereka juga gitu. Iya. Cuma kalau misalkan aku sih gini ya, orangnya nggak ribet, dibikin simpel aja gitu. Mereka menerima aku ya nggak apa-apa, tapi kalau mereka benci aku ya juga nggak apa-apa. Nanti juga mereka tahu andilnya aku tuh secara tidak langsung udah ngasih tahu gitu, bagaimana apa sih yang akan terjadi gitu. Bukan berarti aku juga so tahu gitu kan, enggak itu menurut penglihatan batin aku. Gitu. Tapi pernah nggak sih teh ngalamin yang hal-hal yang kayak gitu, misalnya kayak teman-teman gitu ya, yang parah banget gitu sampai kayak teteh tuh ngerasa sakit hati atau gimana, atau kayak malas ketemu temen, malas sekolah atau apa gitu teh? Enggak sih, justru aku dibuatnya enak aja. Justru aku nganggapnya itu mereka iri sama aku dengan kelebihan aku. Oh iya. Teteh nganggapnya gitu ya. Iya. Ini teman-teman ngiri aja nih, soalnya mereka kan nggak bisa kayak misalnya nggak bisa kayak gua gitu kan. So far sih secara tidak langsung aku nggak nunjukin bahwa aku punya kelebihan. Aku fokus sekolah. Gitu. Tujuan aku belajar gitu, bukan yang aneh-aneh gitu. Gitu. Tapi guru-guru pada tahu nggak teh? Guru-guru ada yang sebagian yang tahu, guru BP sih. Guru BP yang lebih ini sih dominan, bisa baca pikiran aku. Oh iya. Makanya apa ya, aku deg-degan gitu kan. Mungkin secara tidak langsung dia bisa baca kepribadian aku juga kayak gitu kan. Cuma balik lagi sih. Gimana ya, apa sih namanya ngadepin guru BP kan, siapa yang nggak ini gitu lah, siapa yang nggak takut gitu, gue mau diapain, gue diomelin apa enggak gitu kan, ya kayak gitu sih. Guru udah pada tahu juga. Iya, sama aja sih, sama kayak anak lain, aku juga punya rasa takut gitu ya. Dikiranya kan kalau guru BP tuh punya masalah apa gitu kan, takutnya ini punya masalah nih gitu kan. Nah tapi gini teh, teteh ini kan indigo udah ya emang dari lahir, dari karena turunan juga kan. Tapi teteh ngerasa keganggu nggak sih teh sama kemampuan teteh ini gitu loh? Gimana teh? Keganggu nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Malah justru aku enak gitu. Ada yang istilahnya, ada yang bisa aku input lagi dalam diri aku. Apa yang menjadi kesalahan aku perbaiki. Kayak gitu sih. Nah, gini teh. Teteh kan punya kelebihan ya, udah lama banget lah, dari lahir malah keturunan gitu kan. Nah, teteh tuh ngerasa keganggu nggak sih dengan kelebihan teteh ini? Enggak, justru malah bisa menolong aku. Ya perlahan sih aku mulai tahu sedikit-sedikit bisa, maaf ya, bisa baca pikiran orang, kayak gitu. Bisa jangan dibaca deh. Bisa baca hati suasana orang lah gitu. Kalau misalkan dia kayak marah gitu, dia marah sebenarnya sama kita, tapi dia nggak ngeciriin bahwa dia tuh marah sama kita gitu sih. Berarti teteh ngerasa fine aja dengan kelebihan teteh sekarang ini gitu ya, nggak ada kerasa aduh kayaknya ganggu banget nih indigo gitu kan, jadi seorang indigo kayaknya ganggu banget gitu ya. Enggak sih, dibawa enjoy aja gitu. Toh itu kan anugerah gitu. Iya sih, kita juga nggak bisa nolak. Iya. Nah teh, gini teh, biasanya teh orang-orang yang punya kelebihan seperti teteh ini punya sahabat nih teh, sahabat atau teman lah gitu, teman yang tidak kasat mata gitu. Teteh punya nggak sahabat atau temen yang tidak kasat mata itu teh? Tahu ya yang kayak gitu. Enggak, karena kan dia di seluruh orang-orang kan juga pasti gitu kan, punya cerita, oh iya aku punya temen nih gitu, tapi temennya nggak kelihatan, gue suka curhat sama dia masih segala macam. Iya. Ada nggak teh? Ada sih. Ada ya? Perlu aku sebutin? Ya gimana ya teh ya? Ya terserah sih mau disebutin atau enggak, cuman
kalau misalnya orang-orang kayak Teteh ini kan pasti kan kalau menurut saya Teh ya pasti kan punya lah gitu sebagai untuk teman curhat atau Iya. apa gitu. Ada, itu orang tua aku sendiri. Udah dianggap kayak ibu aku sendiri. Mungkin dari duit aku. Serius Teh? Iya. Tapi Teteh berkomunikasi nggak sama si itulah Ya pokoknya? komunikasi. Aku dikala aku lagi senang, aku lagi sedih, ada problem, aku curhat sama dia. Gimana sih solusinya gitu? Aku tuh harus apa? Paling dia lebih ke ngarahin ibadah sih, mendekatkan diri aja. Oh iya. Iya. Berarti- Mungkin teman-teman yang lain juga ngerasainnya kan begitu. Nggak kayak beda jauh sama kita tuh curhat sama orang tua, terus orang tua ngasih yang terbaik buat kita. Itu sih yang terbaiknya. Berarti Teteh nganggap si ya teman ini sebagai orang tua Teteh. Yang lainnya lah gitu ya, Iya. sebagai ibaratnya yang ngasih masukan baik, ngasih saran-saran yang baik gitu. Nah, untuk berkomunikasinya gitu Teh, ngobrol maksudnya ngobrol kita bersuara atau cuman dari hati ke gimana? Secara naluriah sih batin ya. Oh, batin ya. Secara naluriah ya batin. Gitu. Kalau ya dibilang kalau ngomong secara langsung ya nggak apa-apa. Oh, bisa juga gitu. Iya, tuh dia lihat kita gitu kan. Oh iya. Aku juga lihat dia gitu. Kayak gini loh, aku lagi ngobrol gitu ya sama si A kayak gini gitu. Ya udah gitu. Misalkan aku pergi ke Anu gitu. Tanpa istilahnya tanpa izin pun dia kemana-mana ikut sama aku. Berarti dia tetap terus ngikut Teteh gitu kemanapun Kemanapun, pergi gitu ya. Gitu. Cuman kan kalau misalnya kalau batiniah orang nggak tahu kan kita lagi ngobrol sama siapa, kita lagi ngapain gitu kan. Cuma kan kadang mungkin ya Teteh pernah sesekali atau 2 kali atau beberapa kali gitu berkomunikasi dengan ya orang tua Teteh itulah gitu dengan bersuara gitu. Pernah ada yang lihat nggak Teh? Kalau yang sesama indigo mungkin mereka lihat saya. Mereka lihat saya gitu. Misalkan anak kecil aja. Jangan jauh-jauh deh anak kecil yang belum punya dosa gitu kan. Umur berapa bulan gitu pasti mereka lihat 1 tahun deh ya. Itu si Tetehnya cantik banget sama siapa gitu kan. Padahal dia bukan ngelihat kita, ngelihat yang lain. di belakang kita. Yang lihat di belakang kita tuh ada yang lebih baik lagi gitu kan. Ada yang lebih cantik lagi. Gitu. Tapi dengan kasat mata mereka kalau misalkan yang awam mereka lihatnya aku. Gitu. Nah, tadi kan Teteh bilang teman Teteh ini ngikutin Teteh kemanapun Teteh pergi gitu ya, mau ke sana, mau ke sini, mau kemanapun diikutin lah gitu. Nyaman gak sih Teh sebenarnya? Aku nyaman. Oh nyaman ya? Karena mungkin baik juga kali ya. Cuma nggak nyamannya itu ketika aku deket sama cowok. Oh gitu. Jangan-jangan di sana jangan dulu deh gitu ya. Iya, jadi aku tahu loh, aku setiap aku deket sama cowok, jadi kayak ngelarang cowok ini tuh nggak baik, cowok ini tuh baik gitu. Jadi kayak ngasih tahu sama aku. Gitu. Gini Teh. Tadi kan kalau Teteh sendiri kan punya nih teman atau sahabat atau mungkin Teteh tadi udah bilang orang tua lah itu kan yang ikut kemana terus gitu Teteh pergi gitu kan. Nah Teh, saya penasaran nih Teh. Saya juga takut sebenarnya Teh mau nanya ini Teh. Nah kalau di saya sendiri Teh, Teteh kan bisa ngeliat nih katanya kan. Iya. Ada nggak sih di saya gitu? Ada nggak Teh? Mau aku sebutin? Iya kalau Teteh mau silakan. Keberatan ya nih? Ya enggak Teh, enggak. Ya. Udah siap pokoknya loh. Ada lah berhubungan dari mungkin dari orang tua kamu ya, titipin ke dia. Oh nitipin. Iya. Tapi kalau sosoknya Teh gitu. Sosoknya perempuan, tapi udah agak berumur. Mungkin dibilang nenek-nenek kali. Si nenek. Tapi bahaya nggak Teh? Enggak, dia baik. Oh baik. Suka ngelindungin gitu. Iya. Jadi apa ya? Ada orang yang mau jahat sama si A, jadi dia bisa safety gitu melindungi kamu gitu. Jadi ngejaga kamu juga. Alhamdulillah. Soalnya saya takutnya gini Teh. Iya. Ada yang ikutin saya nih, tapi jahat gitu. Jadi ngajak saya yang ngelakuin hal-hal yang nggak benar terus gitu loh. Dan nggak ngecelakain saya kan Teh, yang ada di saya ini. Enggak, malah dia baik kok. Itu yang saya takutin deh, makanya tadi saya penasaran gitu. Kan Teteh kan bilang bisa ngeliat gitu kan, dan pasti kan
nggak teteh doang nih atau teman-teman yang indigo juga yang punya teman lah gitu. Pasti kan orang lain kan ada nih, mau itu yang jahat ataupun yang baik kan pasti diikutin gitu kan. Nah teh, kalau misalnya nih saya ngelakuin hal jahat nih teh, misalnya yang ngelakuin hal-hal yang nggak bener lah gitu, yang ada di saya ini ngerasa gimana teh? Mungkin bisa, aduh itu sensitif banget Oh, kali sensitif ya. ya? Iya. Mungkin kalau di publik orang mikirnya, ih si Ai kepo banget sih. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu kan, dia kepo gitu kan. Cuma kan balik lagi gitu kan. Itu bisa face to face nanti sama saya. Oke, siap teh. Pokoknya intinya mah yang ada di saya baiklah gitu ya. Iya, baik. Alhamdulillah. Nah teh, di tempat kita ngobrol ini teh, ya teteh ngelihat nggak sih ada sesosok atau beberapa sosok atau mungkin banyak sosok gitu ya? Ada yang jahat, ada yang baik atau gimana gitu? Ngeliat nggak sih teh sebenarnya teh? Banyak sih. Banyak ya? Iya, cuma balik lagi sih ya, ada yang jahat, ada yang baik gitu. Gimana kita posisiin diri kita aja di tempat itu. Kita bertamu ke rumah orang. Kalau kita sopan, mereka juga sopan. Iya, betul. Gitu. Nah kalau teteh sendiri ngeliat di sini teman-teman kita ini kondisinya baik atau gimana teh? Baik, mau mereka tuh lagi merhatiin kita lah. Oh, Itu maksudnya tuh lagi ngapain sih gitu kan? Awalnya sih apa ya? Tuh kan diceritain dia sama kita. nggak penasaran kan gitu, maksudnya kan ya mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu loh Iya kan, sih, kita bener-bener. ngobrol ada yang ngeliatin kan nih selain teman-teman kita yang lain gitu Iya, kan, betul. gitu. Ya intinya mereka penasaran aja sama kita gitu. Tuh orang malam-malam ngapain sih gitu kan. Orang mau tidur gitu kan. Ini masih gimana sih ini gitu. Tapi nggak ganggu kita kan? Enggak lah. Kita juga istilahnya kalau misalkan kita lewat gitu kan, permisi, ya mereka juga istilahnya silakan gitu. Intinya izin lah, punya ada perizinan mungkin ya, kalau kasarnya kayak bener. bahasa orang-orang milenial gitu kan. Kayak misalnya kita mau ke tempat mana gitu kan kudu izin dulu misalnya ke security Iya, atau kemana iya. gitu kan, ke mereka pun juga, kita juga harus izin atau Iyalah, harus ada kode etik sama sopan santunnya. minimal apa teh? Ya minimal secara tidak langsung kita buka pintu, misalkan ke ruangan yang nggak ada siapa-siapa, kita ucapin salam gitu kan. Iya. Mungkin kalau muslim gitu kan, saya muslim gitu kan, bukain pintu assalamualaikum gitu kan, permisi gitu kan. Iya. Tapi beda jauh gitu sih. Intinya mah salam, Iya, permisi, mungkin tambahan doa kali teh gitu Iya ya. iya, doa gitu. Dalam diri kita sih, balik lagi sama kepercayaan teman-teman gitu kan. Nah. Masing-masing. Gini teh, teteh kan pasti ngelihat banyak sosok nih ya, macem-macem lah gitu kan, nggak mungkin cuma satu jenis aja gitu teh. Nah, ada nggak sih teh satu sosok yang teteh itu ngelihat nggak suka banget gitu, ada nggak gitu? Ada sih. Ada ya. Cuma aku nggak sukanya itu mereka yang punya kelebihan, tapi mereka pergunainnya itu untuk kejahatan. Misalkan maaf ya, mereka itu sering yang ada yang santet kayak gitu. Aku kalau misalkan ngomongin ke situ, gitu, bicarain ke situ, mungkin kasihan gitu kan. Kok mereka bisa gitu tega sama istilahnya sesama saudara sama muslim, mereka tuh bisa berbuat jahat. Dengan kata lain mereka tuh punya penyakit hati lah, dendam gitu. Makanya dari dulu gak tahu kenapa benci banget sama yang kayak begitu. Berarti teteh lebih nggak sukanya ke perlakuannya ya, bukan sosoknya, misalnya fisiknya gimana gitu ya. Iya, ya mereka sih kalau misalkan dibilang salah ya mereka salah gitu, tapi dibilang mereka nggak salah ya nggak salah karena mereka itu disuruh sih gitu kan. Oh, ada yang nyuruh kan. Iya, ada yang nyuruh. Iya, gak beda jauh. Aku nih komunikasi ya sama si A gitu. Aku tanya dari mana asalnya gitu kan. Kamu misalkan mau ngapain kesini gitu kan. Pertama oke lah, mungkin kalau lihat-lihat di TV yang yang penelusuran kayak gitu mungkin mereka nggak jawab gitu. Tapi kalau misalkan yang jujur, balik lagi sih ke sosok makhluknya gitu. Mereka itu ada yang bohong, ada yang jujur kayak gitu. Biasanya kalau ada yang agak bandel itu mereka yang nggak jujur sih. Gitu. Berarti kan mereka ya
yang tidak terlihat ini melakukan kejahatan kan karena disuruh sama orang yang bisa berhubungan juga sama mereka gitu kan ya. Iya, karena mereka itu mencari kepuasan sendiri sih. Si orangnya atau si makhluk itunya teh? Si orangnya. Oh. Misalkan maaf ya, mungkin agak kurang sopan ngomongnya. Lu besok harus mati, ya mati. Gitu. Meskipun tanpa rencana Tuhan gitu kan, mungkin dia di luar batas istilahnya Tuhan yang punya segalanya gitu, tapi dia punya kehendak lain bahwa dia kerjasama sama yang begitu, makhluk begitu, gitu. Kenapa enggak? Makanya dibilangnya aku benci ya dari situ. Gitu karena kan. perlakuannya dia ya, ibaratnya curang lah. Iya, gitu. dia curang gitu kan. Belum meninggal saatnya, tapi dia udah istilahnya udah so tahu. Iya, gitu kan. iya. Gitu sih. Tapi kalau secara sosok nih teh, secara sosok fisik nih gitu kan misalnya ya amit-amit ya, maksudnya ini contoh doang gitu teh ya, oke misalnya mukanya hancur atau apa gitu. Teteh ada nggak sih ngerasa kayak aneh atau geli atau gimana gitu teh? Enggak sih, atau lebih biasa aja malah? Biasa aja. Oh biasa aja. Karena udah istilahnya udah dari pertama kita tuh dilatih, misalkan kita melihat sosoknya apa gitu, misalkan anak kecil atau siapa gitu kan. Ya udah dilatih dari situ, mau mukanya berantakan mau apa, balik lagi dia tuh meninggalnya karena apa. Oh. Tapi kalau misalkan memang makhluknya itu seperti jin atau apa gitu, dia bisa berubah-ubah gitu wujudnya. Berarti teteh udah terbiasa lah ya ngelihat sosok fisik yang aduh agak ngeri juga nih ngomongnya. Maksudnya yang pokoknya berantakan lah gitu. Iya, ya udah biasa karena justru aku kalau misalkan yang ngelihat yang begitu malah kasihan gitu. Ke mereka malah aku kasihan gitu sih. Gitu aja. Kalau misalkan tergantung dari makhluknya, ada yang baik, ada yang enggak, meskipun nggak lihat dari tampangnya loh. Gitu kan. Balik lagi sama manusia kalau tampangnya mau jelek, mau istrinya mau ganteng gitu, mau apa, mau cakep gitu kan. Tapi kalau hatinya baik, kenapa enggak? Iya, gitu betul. kan. Iya. Berarti kalau secara sosok fisik teteh nih maksudnya nggak masalah, nggak ada yang gue nggak suka banget nih kayak sosok begini kayak. Gak masalah kalau misalkan dia nggak jahil sama kita kayak gitu, dia nggak ganggu sama kita, toh kita hidup berdampingan sama mereka gitu. Berarti teteh lebih nggak sukanya ke sosok itu yang berbuat jahat lah gitu ya, ke orang lain gitu kan, merugikan orang lain. Iya. Nah teh, tadi kan teteh bilang kita ini kan berdampingan gitu ya sama si sosok ini gitu. Nah tapi si sosok ini sebenarnya sama nggak sih teh kayak kita gitu ngelakuin hal-hal apapun lah gitu. Contohnya ini contohnya kayak misalnya berhubungan lah gitu, berhubungan intim lah gitu. Sebenarnya kayak gitu juga nggak sih teh sosok gitu teh? Sama sih, cuma balik lagi sama manusianya. Mereka itu kan punya perjanjian. Mereka pengen punya hajat tapi dengan cara yang salah. Pengen punya hajat cepat tapi mereka itu salah gitu. Ada yang menikah maaf ya, perjanjiannya menikah sama makhluk gaib. Gitu. Ada yang istilahnya mereka melakukan pesugihan segala macam gitu kan. Perjanjiannya mereka apa? Pasti apa? Mereka minta tumbal kayak begitu. Sih. Tapi mereka sendiri maksudnya si sosok ini tuh punya pasangan sosok yang tidak kasat mata juga nggak sih teh sebenarnya teh? Jadi kayak misalnya maaf gitu ya, misalnya setan sama setan gitu, ada nggak sih teh yang apa namanya punya pasangan gitu teh? Ada, justru ya? Kan ada ceritanya kan kita zaman dulu dijajah sama Belanda ya. Kan suka banyak tuh di gedung-gedung kalau apa bekas peninggalan Belanda gitu kan. Mereka juga ada yang meninggal karena istilahnya gak wajar. Mungkin dari pasangan dari situ bisa jadi gitu kan. Wallahu alam, saya nggak tahu selebihnya. Gitu. Oke. Tapi kebanyakan sih yang dari real life mungkin ya, real life kasat mata indigo kebanyakan seperti itu. Berarti masalah hubungan intim itu yang tadi saya bilang lebih ke kayak pesugihan atau hal-hal yang ibaratnya ngelakuin hal yang tidak baik lah gitu teh. Karena mereka minta tumbal ya. Iya. Pasti itu teh. Iya, sama aja kan mereka mendoakan Tuhan. Itu. Mereka nggak percaya sama keyakinan musyrik mereka. Dong ya. Iya, musyrik. Gitu. Ngeri banget ya. Iyalah. Tapi pernah nggak teh? Ini maksudnya contoh doang ya. Maksudnya kalau terserah teteh mau jawab atau enggak. Misalnya nih sosok makhluknya itu adalah cowok gitu. Iya. Nah dia berhubungan itu sama cowok juga teh.
Waduh, kalau misalkan sama cowok Ya kan misalnya kalau orang itu kan ya ada lah gitu ya, maksudnya ya cowok sama cowok gitu atau cewek sama cewek gitu. Tapi kalau misalnya sosok yang makhluknya itu cowok terus berhubungan dengan orang yang cowok gitu loh, itu ada nggak sih teh? kalau sesama jenis mungkin saya belum pernah dengar sama belum pernah lihat kali ya, tapi gitu. kalau misalkan lawan jenis ada gitu Iya, kan. iya, iya. Karena balik lagi seperti saya yang tadi omongin itu ada sebuah perjanjian yang harus manusia itu tepati. Gitu. Mereka istilahnya udah memberikan hasil yang terbaik lah ya, sama sama apa yang diminta dia gitu. Balik lagi kita juga, mereka juga bisa nagih janji dari kita. Itu dari manusianya sendiri. Oke. Nah, tadi kan Tete sempat nyinggung tuh, sempat ngasih tahu bahwa kalau misalnya mereka berhubungan intim itu ada yang nyuruh lah, atau mungkin untuk ngelakuin hal-hal yang tidak baik lah, akhirnya kan mereka minta tumbal kan. Betul. Nah, tapi ada nggak sih teh sesosok makhluk ini yang dia secara tiba-tiba bukan disuruh, bukan untuk ngelakuin hal jelek gitu ya, tiba-tiba maaf gitu ya, secara dalam tanda kutip memerkosa seseorang gitu, ada nggak sih teh? Ada sih, tergantung ini sih, jenis aura harumnya bau tubuh manusia itu sendiri. Oh, jadi si sosok ini tuh Iya. nyium bau badan kita. Kalau misalnya memang bau badan kita terasa menarik gitu buat dia bakal langsung masuk ke kita. Maksudnya bakal langsung ke kita gitu nyamperin. Iya, kan makanya kalau misalkan ada cewek, kalau maaf ya, tidur itu jangan pakai pakaian yang seksi atau apa. Kalau dia nggak baca doa itu katanya. Inilah Pak Ustadz atau siapa yang lebih ngerti agama ya. Saya juga masih bodoh agamanya gitu kan, bukan so tahu. Saya juga masih bodoh deh. Maksudnya gitu loh. Iya. Nah gitu sih. Jadi mereka tuh punya ketertarikan sendiri, gitu, sama kayak manusia gitu. Cuma ketertarikannya itu yang nggak boleh gitu, yang nggak diizinkan gitu. Sebagai kodratnya manusia ya harus sama manusia lagi, dia sama harus makhluknya lagi. Iya. Berarti dia bisa nyamperin. Berarti cuma cewek doang dong teh yang disamperin. Ya cowok juga ada. Oh, ada juga. Iya. Tapi kan cowok nggak haid. Maksudnya ciri-ciri ya, maksudnya ya salah satu ciri bahwa kita sebagai cowok nih, orang gitu ya, cowok bisa disamperin langsung sama si sosok itu, ciri-cirinya apa teh? Paling yang ini sih, yang balik lagi kata si AA kan yang nemenin gitu kan. Itu juga ada yang nemenin yang kayak gitu. Yang istilahnya dianya nggak tahu bahwa dia ada yang nemenin dan makhluk itu suka sama dia gitu. Gitu sih. Juga ya. Soalnya kan kalau cewek kan secara logika oke lah gitu kan, karena dia lagi haid gitu kan, terus nifas atau apalah gitu ya. Pokoknya ada aroma darah gitu kan. Ya akhirnya si sosok ini berani nih untuk nyamperin kita langsung gitu kan, apalagi kalau di tempat sepi, terus pikiran dia kemana-mana, atau mungkin dia ngelakuin hal-hal yang tidak baik, itu gampang banget tuh pasti kan sosok itu datang ke si tubuh cewek itu. Nah cuman yang saya masih bingung ya cowok itu, si sosok ini nyamperin si cowok ya, itu ciri-cirinya apa? Kalau cewek kan haid gitu kan, nah kalau cowok apa gitu? Nggak ada ciri-ciri gitu tuh. Ya sejauh ini sih aku belum pernah nemuin ya siapa gitu. Lo takutnya saya gitu tuh. Gitu, takutnya makanya saya kepikiran gitu tuh. Aduh, ke cowok apa ya? Itu kan disebutnya ke cewek doang gitu kan. Nah, tadi kan Teteh bilang itu ke manusia bisa gitu kan. Nah, kalau ke sosok yang ke makhluk halusnya juga nih, tadi kan saya sempat nyinggung juga lah gitu kan. Kata Teteh kan mungkin dia dulu dari pasangan gitu kan, terus meninggal dengan kejadian yang tidak baik atau apa gitu, akhirnya kan mereka selalu bersama gitu kan Teh. Tapi ada nggak sih Teh yang misalnya kayak orang gitu Teh, sama-sama nyari pasangan, ada nggak sih kalau makhluk gitu Teh? Aku sih belum pernah nemuin sejauh ini. Cuma yang pernah udah nemuin itu yang istilahnya yang begitu, yang antara perjanjian pernikahan sama makhluk yang begitu. Ada yang istilahnya mereka yang minta tumbal yang aneh-aneh segala macam lah, begitu sih. Kalau yang mungkin sama jenis saya nggak ini ya, maksudnya belum nemuin gitu. Saya juga nggak kebayang Pak, ini kalau misalkan suka sama jenis gimana ya? Makhluknya si cowok, manusia juga tahu maksudnya
Nah tapi kalau makhluk itu sama makhluk itu juga tuh, dia bisa nyari nggak sih teh? Misalnya kan kalau orang sama orang, misalnya saya suka sama cewek nih, kan saya cari dong. Nah misalnya ada sosok cowok nih, makhluk gaib gitu kan, dia nyari juga nih makhluk gaib juga gitu, si cewek gitu. Bisa nggak sih? Ada nggak teh gitu? Biasanya ada. Oh ada ya? Ada yang ikut. Balik lagi sih, tadi aku misalkan yang ikutnya itu yang sahabat aku itu, misalkan cowok, ada. Cuma dia apa gitu kan fungsinya tuh ikut dia tuh apa, ikut kita tuh apa gitu, ngelindungin apa sebatas suka atau apa gitu kan. Mungkin mereka yang di luar sana teman-teman nggak tahu kali ya kalau misalkan ada yang ngikutin tapi yang ngikutin itu suka sama dia gitu kan, kebanyakan sih begitu. Yang mereka yang nggak sadar aja. Nah tadi kan Teteh kasih tahu nih, misalnya ada sosok makhluk halus yang berhubungan intim dengan manusia secara lahiriah gitu ya, maksudnya normal lah gitu kan, karena perjanjian, karena ada hal-hal yang ingin dia lakukan lah, hal tidak baik yang ingin dia lakukan, akhirnya kan harus ada tumbal gitu kan. Nah sebenarnya situ yang jadi tumbal ini nih, sebenarnya apa sih yang dia rasain gitu setelah dia melakukan hubungan intim lah atau apa gitu? Ya mungkin efeknya bagi manusia sakit kali ya, menanggung. Biasanya begitu. Setelah istilahnya bukan karena setelah berhubungan aja. Kan manusia juga kalau misalkan belum peka sama yang makhluk begitu, mereka akan sakit. Misalkan sakit ini pundaknya, atau enggak sakit kepalanya atau apa gitu kan. Pulang dari habis rumah misalkan ngedatangin rumah yang angker atau apa yang ada yang begitunya mungkin gitu sih. Tapi kalau secara misalnya gini, maaf nih Teh ya. Misalnya kan kalau berhubungan intim kan pasti kan ya malu dengan kemaluan gitu kan. Ada hubungannya ke dalam tubuhnya si tumbal itu nggak Teh? Misalnya aduh bagian perut dalam sakit atau bagian kemaluannya sakit atau apa gitu. Ada kejadian kayak gitu nggak sih Teh? Sejauh ini sih aku belum pernah nemuin ya, cuma ada aja sih. Mungkin efeknya itu loh, efeknya yang sakit menahun misalkan nggak sembuh-sembuh, dia balik lagi dia karena apa gitu, apa yang dia perbuat begitu sih. Ya apa istilahnya, kamu yang berbuat, kamu juga harus yang istilahnya merasakan kesakitan itu. Oke juga ya. Teh, kita kan banyak ngobrol nih, mau minum dulu lah, biar enak, biar kita santai. Ini kan enak Teh, suara jadi lancar lagi gitu. Nah Teh, lanjut nih Teh. Kan udah banyak lah ya, saya nggak mau nyebutin lah usaha-usaha mana aja nih gitu kan yang pernah melakukan pesugihan atau mungkin curang lah gitu kan. Saya nggak mau nyebutin usaha-usaha mana aja, cuman ya kita tahu lah gitu, pasti kan ada lah gitu usaha-usaha yang melakukan hal-hal kayak gitu tuh, ibaratnya temenan sama makhluk halus gitu kan supaya usahanya laku gitu Teh. Nah sebenarnya itu bener nggak sih Teh gitu, karena kan di berita tuh ya mungkin kebanyakan orang bohong kali ini gitu kan, nggak percaya kan, karena ya mungkin oke lah, misalnya salah satunya saya gitu, saya makan ke tempat bakso ini misalnya gitu ya, kata orang-orang itu ada kuntilanaknya gitu kan, itu ada makhluk halusnya gitu. Pasti makan di tempat enak. Enak, pas dibawa pulang kan nggak enak gitu kan, tapi kan saya dalam hati enak-enak aja gitu, saya ibaratnya jadi nggak percaya gitu Teh. Sebenarnya ada nggak sih Teh gitu, bener nggak sih gitu? Mungkin nggak semua penjual balik lagi sama mereka yang jujur dan nggak jujur gitu. Tapi kebanyakan di zaman sekarang itu mereka menggunakan penglaris buat usahanya biar lancar gitu. Tapi sih kalau menurut aku itu udah gimana ya, menyimpang sih hal begitu. Karena kan dia sama aja nggak percaya adanya Tuhan. Dia seharusnya minta sama Tuhannya dong. Iya, betul. Bukan minta sama makhluknya tersebut, gitu. Dan dia juga intinya diajak kerjasama gitu. Karena balik lagi pasti ada sesuatunya yang harus dikasih gitu. Dalam arti kata tumbal lah gitu. Berarti mereka yang punya usaha-usaha ini tetap ngasih tumbal juga dong, apapun gitu. Iya dong. Tergantung mereka istilahnya yang mau naruh usahanya itu yang seperti apa, misalkan kayak mau jualan seperti itu gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang disinggung ya. Maaf nih, maksudnya nih contoh aja gitu. Karena kan di berita udah banyak, bukan karena sepengetahuan saya doang. Iya benar-benar.
Cuma sih kebanyakan dari mereka mungkin ada yang pengen hasil lebih baik lagi lah, cuma dengan cara mereka itu curang gitu. Itu yang nggak baik sih menurut aku. Cuma balik lagi kalau misalkan dia pengen sukses ya dia ikhtiar dengan Ya, keyakinan betul. dia sendiri gitu. Betul. Nggak harus istilahnya menyimpang kayak gitu. Gitu sih, mohon maaf kalau misalkan ada yang tersinggung kayak gitu kan. Iya. Ya namanya Indonesia itu pasti nggak jauh dari mistis kan. Iya, betul betul. Gitu. Sebenarnya di mana aja sih teh ya? Iya, di mana? Cuman beda-beda aja nih Iya. sosoknya, bentuknya, Ah, caranya ah, gitu. betul. Soalnya saya nggak hampir nggak percaya gitu adanya kayak gitu-gitu. Karena kayak di internet gitu kan, ada yang foto tempat makan apa gitu Iya. kan. Ternyata ada sosoknya gitu Iya. kan. Tapi kayaknya enggak deh gitu kan. Bohong gitu. Orang fine-fine aja, enak-enak aja. Kata orang gitu. acai katanya di itunya di baskom Ini baskomnya ada sosok itu ada yang keluar gitu kan, atau mungkin ada yang ngejilat air liurnya Iya, gitu iya. masuk ke makanan kita, Iya. makanya jadi makan tuh jadi enak. enak lahap gitu kan. Tapi katanya kalau udah bawa ke rumah kok nggak enak ya, rasanya beda gitu. Iya. Tapi itu memang ada kenyataan yang seperti Itu beneran teh, Iya. maksudnya ya ada lah Iya. gitu ya. Bukan hanya istilahnya yang penjual bakso aja, mungkin dari penjual yang lainnya juga. Ya ada. bukan penjual makanan aja, mungkin Iya. kayak baju Iya, atau apa gitu ya. sejenisnya gitu banyak sih. Pokoknya bidang-bidang usaha lah ya Iya, gitu. iya, iya, benar. Ngeri juga ya. Itu bener, saya hampir nggak percaya, saya tuh hampir nggak percaya gitu. Iya. Maksudnya emang iya ya gitu loh. Ya balik lagi sih sama iman dia yang percaya gitu. Mohon maaf banget kalau misalkan ada yang kesinggung. Saya bukannya apa ya ngebuka sesuatu yang Iya, harus iya, iya. dibuka gitu kan. Cuma apa ya demi inilah apa sih Menjaga nama baik lah menjaga gitu. nama baik, bumbu-bumbu resep dapurnya Iya, betul, gitu. betul. Karena kita nggak tahu mungkin Iya. mungkin ada orang yang bilang di tempat di tempat makan itu lah misalnya ada setannya gitu kan, jadi enak. Tapi Iya. kita nggak tahu juga, mungkin emang resepnya dia enak gitu Iya. kan, kita jadi ngerasa makan jadi lahap gitu, Iya. kan. Mau terus gitu kan, Iya. terus kan. Iya, benar-benar. Gitu. Oke teh, Iya. nih wah parah sih, teh. Cukup gimana teh? Cukup informatif gitu Iya, teh. iya. Bukan permasalahan sih, cerita teteh lah gitu Iya. tentang gimana sih jadi seorang indigo dan segala macamnya gitu. Sedikit teh. sharing aja sih ya. Sharing aja gitu ya, terserah orang mau mikirnya gimana kan, Iya. mau percaya atau enggak gitu kan, itu urusan mereka lah Iya, gitu. benar. Nah teh, sekarang gini teh, saya punya games teh. Mm. Sebenarnya gampang sih gamesnya, cuman Apa tuh? gunting batu kertas, sweet lah, sweet. Oh, Kalau oke. kata orang-orang mah sweet Jepang gitu Ah, teh. ah. Nah cuman Iya. yang kalah makan blimbing Dulu. sayur. Sayur. Nah, kapan yang asem? Iya itu belum bingung. Nah itu tuh. Gimana? Ya, gimana nih? Oke, blimbingnya. Sip. Mantap, thank you bang. Beneran. Oke ya. Ini blimbing sayur nih. Iya ya. Ini asem, asem banget teh. Iya, ini tuh sering ada di makanan Sunda tuh biasanya ada. Buat lalap nggak teh? Enggak buat lala, buat ini apa? Sambal. Di sayur asam sama Oh, sambal. nyak. Iya. Di sayur asem bener. Endul tuh, kalau di sayur asam Bener. endul. Waduh. Oke teh, udah siap teh. Ah. Mas teh, kuat gak nih? Pernah nggak teh makan gini? Belum aslinya kalau misalkan mentahnya kayak gini enggak. Serius? Tapi kalau misalkan di sayur aku udah pernah gitu. Makan aslinya belum pernah? Belum. Wah, kita harus nyobain. Kita harus kalah aja teh. Oke teh, gimana nih? Udah siap belum nih? Iya, iya. Mau minum dulu silakan. Gimana teh? Ya udah ya, Oke, mulai aja. kita siap ya. Oke, yang kalah sampai 3 kali teh. Iya iya iya. 1, 2, 3. 1, saya menang 1-0. 1, 2, 3. Oke, satu sama. Oke, 1, 2, 3. Aduh. Sekali lagi nih tuh. 1, 2, 3. Oke, 2 sama ya. Sekali lagi tuh. 1, 2, 3. Yes. Oke teh. Ini ada banyak teh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 11. Teteh mau makan berapa teh? Biasanya ya Heeh. di pohon ini tuh ada yang ini. Nungguin. Ada yang nungguin. Si Miskun. Aduh. Maaf ya Miskun, aku makan. Jangan dibahas-bahas kayaknya teh. Oh. Takutnya ngikut teh. Takutnya dia belum bersih atau gimana gitu. Makan nih. Oke, silakan teh. Makan teh. Aduh makan ya.
Habisin ya. Kok habisin? Harus habis. Kecilan segitu. Makan belimbing sayur. Kan cuma satu kan. Udah habisnya, udah habis. Gitu. Oh iya. Enak kan? Lezat kan? Mantap kan? Minum silakan. Anggap aja lagi makan lemon teh, anggap. Asam banget. Silakan teh, diminum teh. Asam banget. Mantan. Emang sebelumnya belum pernah gitu teh, dulu zaman kecil gitu makan belimbing sayur langsung gitu. Ada. Kalau di Sunda namanya cerme. Kalau itu. Oh sermet. Sama kayak gini sih bentukannya cuma Cuma kecil-kecil. kecil bulatnya gitu. Cuma bisa dirujak tuh. Rujak enak tuh. Ya nggak jauh beda lah teh. Ayo, habisin. Perjanjiannya kan gitu. Mau habisin satu atau ngabisin semua? Satu aja satu. Ya udah. Ayo dong. Beri kita bisa main game selanjutnya deh. Tapi nggak ada teh kayaknya teh, satu aja lah ya. Aduh. Gimana rasanya? Enak? Enak? Asam. Nah, kan lagi tenggorokan lagi sakit ya teh. Wah pas teh. Udah. Pas, enak itu belimbing sayur. Karena asam kan, enak terus tenggorokan. Kita tambahin air putih aja teh. Saya mah alasan aja teh sebenarnya mah. Saya nggak tahu khasiatnya mah. Asam banget tuh asli. Cobain dong. Kalau saya mah udah pernah. Masa? Dulu di rumah saya banyak pohon belimbing sayur. Ya udah, makan lagi. Ya ini kan games teh. Saya kan udah pernah. Bilang. Mau lagi teh? Atau mau sweet lagi? Nggak. Udah itu. Gimana? Udah habis belum? Udah. Habisin dulu. Pokoknya harus ketelan lah semua. Tenggorokan enak kok itu jadinya. Kayaknya sih, kayaknya. Asam banget. Mantap. Enak ya. Mau lagi? Enggak. Oh nggak, ntar dibungkusin aja lah. Buat bawa ke rumah. Oke, Teh, makasih banyak turun pisannya. Udah mau ngobrol-ngobrol sama saya gitu kan, udah mau cerita tentang kelebihan Teteh lah gitu. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang percaya nggak percaya gitu kan, mungkin ada sedikit banyaknya mau ambil ya cerita lah gitu dari Teteh yang tadi boleh Teteh ceritain gitu ya. Gitu pokoknya makasih banyak. Kapan-kapan kita ketemu lagi, pokoknya sukses buat Teteh. Amin. Semoga apapun yang Teteh lakukan semuanya lancar lah. Amin. Gitu. Yang penting ibadah jangan lupa mah gitu ya. Iya. Oke, thank you guys. Jangan lupa nanti di video-video selanjutnya kita bakal ngundang tamu yang lebih informatif lagi, yang bakal lebih menarik lagi. Pokoknya